Halo football lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat untuk kalian fans dari Manchester City yang tidak sia-sia untuk begadang hingga pagi ya untuk melihat tim kesayangan kalian meraih treble winners dan mencatat sejarah baru sebagai tim English Premier League yang kedua meraih treble, karena yang pertama itu adalah Manchester United di musim 98-99, dan ini adalah prestasi yang sangat luar biasa baik untuk Manchester City yang pertama kalinya meraih trofi Champions League dan langsung treble winners, dan juga untuk Pep Guardiola yang dua kali meraih treble winner bersama dua klub yang berbeda, yakni Barcelona di musim 2009 dan Manchester City di musim ini. Dan untuk fans Inter, kalian tetap yang terhebat ya. Semangat kalian tidak pernah kendor untuk mendukung tim kesayangan kalian meskipun kalah. Saya tetap angkat topi untuk kalian. Kalian tetap kalian tetap mencintai Inter Milan lebih dari apapun. Oke, di video kali ini saya ingin mereview sedikit jalannya pertandingan final antara Manchester City dan juga Inter Milan, di mana dari segi formasi ya, Pep Guardiola menurunkan formasi andalannya 3-2-4-1 ya, di mana hanya ada perubahan satu pemain, yakni Walker digantikan oleh Nathan Ake, dan Nathan Ake mengisi posisi center back kiri, sementara Akanji dikembalikan ke posisi center back sebelah kanan. Dan di Inter Milan juga ada perubahan, di mana Simone Inzaghi menurunkan formasi pakemnya, formasi andalannya, yakni 3-5-2, dan ada perubahan dari laga semifinal ketika menghadapi AC Milan, di mana Brozovic bermain menggantikan posisi dari Henrikh Mkhitaryan, dan itu terbukti benar. Lini tengah dari Inter Milan sangat solid, sangat susah untuk ditembus Manchester City di awal-awal babak pertama, di mana para pemain Inter ini menjalankan strategi man marking ya, di mana satu pemain Inter menjaga satu pemain Manchester City, dan juga mereka bergerak selalu bersama. Itu yang membuat para pemain City kesulitan. Bola ke kiri, mereka bersama-sama ke kiri. Namun hal itu direspon oleh Pep Guardiola dengan melakukan rotasi posisi, dan saya lihat di babak pertama City hanya mampu melepaskan 4 syuting, dan itu merupakan syuting paling sedikit ya di babak pertama selama City bermain di Liga Champions musim ini. Bahkan jumlah shoot City ya, total keseluruhan shoot dari Manchester City hanya berjumlah 7 ya, 4 di babak pertama dan 3 di babak kedua. Dan terlihat di babak kedua pemain City agak lebih rileks dan melakukan rotasi posisi ya. Itu terlihat kalau teman-teman yang nonton laga final tadi malam, pasti teman-teman melihat Johnston kadang bermain melebar ke posisi flank, sementara Bernardo Silva masuk ke posisi tengah ya. Mereka ibaratnya seperti bertukaran posisi, yakni Stones ke flank, kemudian Bernardo Silva ke center, kadang bergerak ke ruang half space ya. Dan strategi ini berhasil ya, ketika rotasi posisi membuat para pemain Inter bingung ya, dimana ketika bola dialirkan ke kiri, para pemain dari Inter ini mengikut ya, bergerak bersama untuk menutup ruang ke sebelah kiri. Namun ketika bola di switch ke tengah ya, di situ kita melihat Akanji bisa masuk sampai ke depan kotak penalti dari Inter Milan dan memberi umpan ke Bernardo Silva yang masuk dari lini belakang pertahanan Inter Milan. Dan umpan silang dari Bernardo Silva mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Rodri yang tidak melakukan syuting keras, namun lebih memilih placing dan berhasil menjebol gawang dari
Andre Onana yang bermain baik di pertandingan ini, sangat percaya diri. Beberapa peluang mampu diselamatkan oleh Onana, syuting dari Erling Haaland, kemudian syuting dari Kevin De Bruyne, dan juga syuting dari Phil Foden. Oke, kita ke kubu Inter Milan di mana Simone Inzaghi tidak menginstruksikan pemainnya untuk bertahan seperti prediksi banyak pihak ya, di mana Inter lebih berinisiatif untuk melakukan serangan, dan itu terbukti di awal-awal laga mereka lebih banyak memiliki peluang ketimbang Manchester City yang terlihat berada di bawah tekanan. Dan di babak kedua, di awal babak kedua sebelum terjadinya gol kemenangan dari Manchester City yang dicetak oleh Rodri, itu Inter bisa saja unggul lebih dulu setelah Akanji melakukan blunder dan Lautaro Martinez gagal memanfaatkan 1 versus 1 melawan Ederson Moraes, dan itu terlihat ya ketika pertandingan berakhir Lautaro Martinez tidak bisa menahan penyesalannya, kesedihannya ketika peluit panjang dibunyikan. Mungkin dia mengingat peluang yang dia lewatkan itu adalah peluang emas sepanjang pertandingan. Dan setelah Inter tertinggal ya, kita melihat para pemain Inter Milan berusaha untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Manchester City, di mana mereka selalu melakukan umpan crossing ya, dan itu terlihat sukses, di mana dari beberapa umpan crossing mereka sanggup menciptakan 2 peluang emas, 1 dari sundulan Di Marco yang masih membentur Mistar, dan sundulan keduanya yang masih membentur Romelu Lukaku. Kemudian ada sundulan dari Romelu Lukaku yang masih terkena kaki dari Ederson Moraes ya, dimana umpan dari Brozovic ya yang mampu dimaksimalkan oleh Lukaku menjadi sundulan yang tepat mengarah ke gawang. Namun sayang keberuntungan masih di pihak Manchester City, dimana Ederson Moraes secara tidak sengaja ya mampu memblok bola dengan kakinya dan mampu diamankan oleh Ruben Dias. Jadi skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, dan sejarah pun tercipta. Erling Haaland tidak mampu menahan tangis, di mana tentu dia tidak pernah menyangka kepindahannya ke Manchester City membuat dia meraih semua trofi ya, ibaratnya semua trofi bergengsi di Eropa, yakni Premier League, FA Cup, kemudian Champions League. Dan tentunya Manchester City berpeluang untuk menambah 2 trofi lagi, yakni dari Piala Super Eropa menghadapi Sevilla tentunya, kemudian Piala Dunia antar klub. Jadi layak untuk kita nantikan apakah City mampu menambah trofinya di musim ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.